bangsa Arab, pembagiannya dan juga asal-usulnya yang akan kita bahas ya secara sekilas, bahwa Arab secara bahasa ini bisa bermakna padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tidak ada air dan tanamannya, sesuai dengan kondisi geografis ya pada saat itu memang ya, seperti ini ya. Nah, juga bisa bermakna bersih ataupun jernih. Misalnya apabila kita mengatakan aribal ma'u, maka maknanya adalah sofa al-ma'u, jernih air tersebut. Kemudian juga bisa bermakna fasih jika dikatakan aruba ar-rajulu, maknanya adalah fasuha, jadi bicaranya fasih, bisa mudah untuk difahami. Mu'ad bin Jabal yang disitir dalam tafsir Ibnu Katsir, innal arabiyyah al-lisan, innal arabiyyah al-lisan. Jadi sesungguhnya Arabiyah atau Arab itu adalah al-lisan, artinya adalah bahasa ya, ataupun lisan, pembicaraan. Wa innama hiyal lisan faman takallama bil arabiyyah fahuwa arabi. Barang siapa yang berbicara dengan bahasa Arab, maka dia itu adalah orang Arab ya, Arabi, walaupun barangkali bukan dari kultur atau dari asal-usul negeri Arab sana. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh sebagian ulama ya. Wa innama hiyal lisan. Jadi identitas Arab itu keterkaitannya dengan bicara ataupun bahasa komunikasinya. Ada di antara sekian banyak ulama ya, yang bukan dari Arab asli, dari maksudnya dari sisi geografisnya ya. Misalnya contohnya Imam Bukhari ya. Dari mana Imam Bukhari ini? Dari Bukhara. Bukhara itu di mana? Ya daerah Tajikistan atau daerah Asia Tengah sana ya. Itu kan sudah di luar Jazirah Arab ya. Jadi pembicaraan ataupun bahasa komunikasi yang dipakai bukan bahasa Arab, tetapi beliau fasih dalam penguasaan bahasa Arab. Begitu pula imam-imam yang lain juga banyak ya. Jadi bukan berbahasa Arab dalam arti sejak kelahiran atau komunikasi orang tuanya, tapi mereka punya keahlian karena rata-rata para ulama dulu punya tradisi merantau, rihlah fi thalabil ilm ya. Mereka ini biasa untuk bepergian mencari ilmu, gurunya ada di mana-mana. Nah, bangsa Arab ini adalah sekelompok umat bernasab kepada Sam bin Nuh, bertempat tinggal di Jazirah Arab, yang disebutkan dalam Al-Mu'jamul Wasit, adalah kamus ya, yang menjadi kamus rujukan di dalam bahasa Arab. Definisinya, ummatun minan nas samiyatul asl kana mansya'uha shibha jaziratil Arab. Ini artinya ya, bahwasanya bangsa Arab itu adalah ummatun minan nas, merupakan sekelompok umat dari manusia yang asal nasabnya itu dari Sam bin Nuh. Jadi masih ada jalur keturunan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini asalnya dari Irak sana.
awal asal muasalnya. Kemudian beliau berdakwah selama 950 tahun, 1000 kurang 50. Dakwah yang sekian lama itu hanya diikuti oleh sedikit saja pengikutnya. Banyak di antara pengikutnya yang kafir, yang ingkar, sehingga pengikutnya pada saat itu ditenggelamkan ya oleh banjir besar ya. Nabi Nuh sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk membuat perahu yang besar dan menyelamatkan kelompoknya untuk berlayar atau berada di perahu ini ya. Saat itu dalam kondisi yang belum ada apa-apa ya. Orang-orang mengira Nabi Nuh ini mengigau, nggak ada apa-apa kok bikin kapal besar ya, di padang pasir lagi ya, ataupun di tempat yang pegunungan. Nah, ternyata Allah Ta'ala mendatangkan banjir yang besar sekali ya, menenggelamkan bumi pada saat itu. Maka kelompoknya Nabi Nuh selamat. Mereka terombang-ambing di kapal besar kurang lebih selama 150 hari. Berapa bulan ya? Lama. 150 hari dibagi 30 berapa itu? 5 bulan ya. Bisa kita bayangkan bagaimana hidup di atas kapal dalam waktu yang lama. Nah, terombang-ambing, kemudian finishnya terdamparnya di Bukit Judi. Nah, Bukit Judi itu di mana? Para ulama atau para ahli sejarah meneliti itu di wilayah Turki ya, bagian timur, pegunungan Ararat. Nah, itu di sana kurang lebihnya ya. Nah, jadi sana ada beberapa situs yang itu diteliti oleh para ahli sejarah, itu adalah merupakan peninggalan dari kapal yang dulu ditunggangi atau dinaiki oleh Nabi Nuh bersama umatnya. Jadi di sanalah kemudian anak-anaknya itu merantau. Nah, sampai keturunannya ini berada di Jazirah Arab ini. Jadi di pulau Semenanjung, Jazirah adalah maknanya semenanjung atau pulau, dan Jazirah Arab ini dikelilingi oleh laut di hampir seluruh sisinya. Yang kalau kita lihat petanya kurang lebih seperti ini, yaitu ini Jazirah Arab ya. Ada daerah Hijaz ya. Hijaz ini adalah Mekah Madinah. Jadi pada zaman dahulu sebelum ada yang namanya kerajaan ya Saudi Arabia, maka ya ini terdiri dari beberapa negara yang dibagi saat ini ya, termasuk ada Yaman, ini masuk pada Jazirah Arab. Kemudian Najd ini adalah wilayah Riyadh kalau sekarang ini. Nah, di sini ada Teluk Arab. Jadi tadi disampaikan dikelilingi oleh laut. Ada Teluk Arab, Teluk Oman, kemudian Laut Arab, ini Laut Merah ini ya. Jadi hampir dikelilingi oleh laut. Sebelah utaranya ini tadi kita katakan Irak ini ya. Di bagaimana terombang-ambingnya kapalnya Nabi Nuh dari Irak menuju ke sini, ke Turki sebelah timur sini ya, utaranya dari Laut Tengah. Ini Syam. Jadi Syam ini sekarang terbagi, ada wilayah Palestina, ada Lebanon, ya, ada Syria, ada Yordania. Dulu belum ada Israel. Israel ini adalah pendatang penjajah ya. Sebelum ada itu ya, adalah satu rangkaian negeri Syam. Di sini Mesir ya. Jadi inilah kurang lebih peta geografis bagaimana keberadaan Jazirah Arab sebagai latar belakang nantinya ya diutusnya seorang Rasul mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, kita perlu untuk mengetahui keberadaan latar belakang historis
dari sisi geografis ataupun sosiologisnya ya, dari para nabi dan rasul ini memang diutus dari sekitar sini ya. Kalau yang tergolong dari Arab ini adalah Nabi Muhammad sendiri, kemudian Nabi Ismail yang beliau adalah nanti kita sebutkan Arab pendatang ya, yang merupakan kakek daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Nabi Hud yang termasuk dari Yaman. Kemudian Nabi Soleh ini daerah utara sini, yaitu Petra ya kalau sekarang ini, sebelum Yordania. Nah kemudian ada nabi-nabi yang diutus dari Irak, di antaranya Nabi Nuh tadi, termasuk juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini asalnya, kemudian hijrah ke Palestina, ke Syam. Kemudian yang di Mesir ya, ini ada Nabi Musa, Nabi Harun. Nah itu dari, termasuk juga Nabi Yusuf. Nah, itu dari, maksudnya awalnya dari sini tapi kemudian hidup lama di sini ya, di Mesir. Kemudian yang paling banyak Nabi dan Rasul itu dari Syam, dari Palestina, paling banyak. Yaitu ada Nabi Ishak bersama Nabi Yakub, sebagai namanya adalah Israel ya. Yakub itu adalah nama lainnya adalah Israel, dari sini. Kemudian juga Nabi Lut, dan juga banyak ya dari nabi-nabi yang diutus dari Palestina ini. Nah, kurang lebih ini ya. Nah, pembagian bangsa Arab menurut ulama ini secara umum ada yang disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang sudah binasa. Jadi sudah tidak ditemukan lagi eksistensinya sekarang, hanya mungkin situs-situsnya, peninggalannya saja. Yang diabadikan di dalam Al-Quran, di antaranya ada kaum Samud, ada kaum Madian, kaum Ad. Nah, coba saya tanya ya ke anak-anak sekalian, kaum Samud ini kaumnya Nabi siapa? Ayo, siapa? Siapa Nabi yang diutus ke kaum Samud? Nabi? Oh ya, yang dijawab, dibantu oleh bapak kakeknya. Para kakeknya ini membantu ya. Jadi Nabi Saleh. Nabi Saleh itu adalah kaum untuk Nabi untuk kaum Samud. Kemudian Madian, nah, kaum Madian ini kaumnya Nabi siapa? Ayo. Madian ya, Madian. Nabi Musa pada saat tertuduh menjadi pembunuh ya, walaupun tidak sengaja, itu lari jauh dari Mesir, nah, sampai terdampar di Madian ya. Terus istilahnya ngawulo ya, kata orang Jawa ya, nyantri atau ngawulo, dan akhirnya menjadi menantu dari seorang yang juga Nabi. Nah, itu di Madian. Nah, siapa? Mertuanya Nabi Musa ini, Nabi Syuaib ya. Dibantu lagi ya oleh para bapak kakeknya ini, Nabi Syuaib. Memang ada perbedaan, tapi jumhur ya biasalah dalam sejarah itu beda dikit-dikit, nggak perlu kita permasalahkan ya, biasa. Nah, Nabi Syuaib di Madian. Nah, kemudian ada kaum Ad. Nah, kaum Ad di mana? Kaum Ad ini. Atau siapa Nabi yang diutus ke kaum Ad? Ya. Nabi Hud ya, betul ya. Kalau ada door prize-nya nggak apa-apa, dikasih kepada bapak-bapak ini ya. Nah, ini harusnya ini kalian ya, anak-anak sekalian, ini kisah-kisah ini yang disebutkan dalam Al-Quran ini sejarah ya, yang penting untuk dipelajari ya. Jadi jangan hanya baca sejarah-sejarah ataupun kisah-kisah ya yang berisi tentang apa ya. Kalau anak-anak sekarang yang cengeng-cengeng itu jangan ya.
atau yang melankolis atau yang romantis itu nggak penting ya. Nah, jadi yang penting adalah dibaca sejarah umat masa lalu, karena di sana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi kurang lebih ini ya tentang kalau ini Al-Ahqaf ya. Jadi keberadaan kaum Ad ya, itu sebentar di Al-Ahqaf. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya surah Al-Ahqaf. Nah itu ini bicara tentang Al-Ahqaf ini. Nah posisinya Al-Ahqaf ini di selatannya Saudi itu ya, di Yaman. Ada gurun yang luas ya, gurun pasir ini yang luas, lautan pasir. Nah disitulah dulu ada kaum Ad. Jadi di surat apa itu Al-Fajr ya, Al-Fajr wa layalin ashr washr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Jadi dulu ibu kotanya namanya Iram dzatil imad, yang memiliki pilar-pilar ya, artinya bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi peradaban saat itu sudah maju yang dimiliki oleh kaum Ad ini. Mereka ini kaum yang memiliki postur tubuh tinggi-tinggi. Jadi memiliki keahlian dalam bidang arsitektur. Nah, itulah kelebihan daripada kaum Ad ini. Luar biasa, Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada mereka yang sangat banyak, tetapi mereka nggak bersyukur. Pada saat nabinya diutus ya, Nabi Hud ini diutus kepada mereka, mereka tidak mau menerima ya. Ini pengutusan Nabi Nuh kepada kaum Ad. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasi bagaimana kaum Ad ini ya pada zaman yang seperti itu, tetapi sudah memiliki kemampuan ya, dalam bidang peradaban kebudayaan ya, dari sisi fisik ataupun dari sisi non fisiknya itu sudah luar biasa ya. Mereka canggih keahliannya dalam bidang arsitek tadi, dalam bidang struktur bangunan dan lain-lain, ini luar biasa. Jadi Allah Ta'ala menguji mereka dengan keahlian seperti ini, tetapi mereka sekali lagi tidak mau untuk bersyukur ya. Nah, adapun ini adalah kaum Tsamud yang juga di surat Al-Fajr ya, wa tsamud alladzina jabu sakhra bil wad. Dan kaum Tsamud yang mereka ini punya keahlian untuk membelah batu besar di lembah. Artinya mereka memahat batu-batu yang keras menjadi tempat tinggal ya. Ini kan luar biasa ya, keahlian yang luar biasa. Desain dan atau keindahannya luar biasa ya. Kaum Tsamud ini tadi sudah kita sebutkan ya. Siapa? Bentar bapak-bapak mohon diam dulu ya. Ini anak-anak kita ini ingat gak kira? Kaum yang diutus kepada Nabi yang diutus kepada kaum Tsamud siapa tadi namanya? Ya. Ya sudah ingat ya. Nabi Soleh. Pak Soleh. Aslinya Soleh, tapi kalau orang Jawa Soleh gitu. Ya, maksudnya sama ya, orang yang soleh. Jadi Nabi Soleh diutus kepada kaum Tsamud ini, yang diabadikan ya di surat Asy-Syams ya. Nabi Soleh ini punya keistimewaan mukjizat unta itu ya, yang terlahir dari batu ya. Tetapi ini menjadi ujian ya, kaumnya justru menyembelih. Fa'aqara alaihim ya. Jadi menyembelih unta itu ya, yang ini mukjizat malah disembelih, maka fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha ya. Jadi malah Allah Ta'ala akhirnya menghancurkan mereka. Nah, keberadaan mereka. Jadi
Kaum Samud ini berada, ya kalau sekarang mungkin daerah Petra sanalah. Jadi utaranya Saudi berbatasan dengan Yordania. Pada saat Nabi pulang dari perang Tabuk itu melewati sebuah mata air yang Nabi mengatakan janganlah kalian meminum apapun dari air ini, karena ini adalah peninggalan kaum Samud yang durhaka kepada nabinya, akan menjadi madharat, dampak negatif kalau kalian meminumnya. Jadi rupanya ada silsilah kekafiran yang dilakukan oleh kakek moyangnya itu akan berdampak kepada yang ditinggalkan, ya. Kayak yang baik itu berdampak kebaikan, yang buruk juga sama, ya, berdampak kepada keburukan. Nah, inilah kaum Madian yang hampir sama dengan kaum Samud tadi yang punya keahlian, ya. Jadi kalau ini agak berdekatan tadi, kalau sebentar ya saya kembalikan, kalau kaum Ad di sini, ya, kalau kaum Samud, kaum Madian itu di utaranya, ya, kaumnya Nabi Syu'aib, yang mereka ini ya disebut juga Ashabul Aikah. Jadi kaum Madian itu nama lainnya dalam Al-Quran disebut Ashabul Aikah. Mereka menyembah pohon, mengkeramatkan pohon yang dianggap keramat ataupun memiliki keistimewaan, bisa memberikan rezeki kepada mereka, melancarkan pertanian dan juga perdagangan di sana, ya. Jadi yang menonjol usahanya kaum Madian saat itu adalah dalam bidang pertanian dan juga perdagangan. Mereka pertaniannya subur, perdagangannya makmur, tapi mereka di antara kecurangannya suka mengurangi timbangan. Nah, itulah kaumnya Nabi Syu'aib, ya. Jadi ada di Madian sana. Nah, kurang lebih inilah kaum Al-Arab Al-Ba'idah tadi, ya, kaum Arab yang posisinya atau eksistensinya sudah punah, ya. Arab yang sudah binasa. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah Al-Arab Al-Baqiyah, yaitu orang-orang Arab yang masih eksis, yang masih tersisa. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama Al-Arab Al-Aribah, yaitu Al-Arab Al-Qahtaniyah, bangsa Arab dalam tanda kutip asli, nasabnya yang berakhir pada Sam bin Nuh tadi, tinggal di Yaman dan Hadramaut. Nah, jadi justru bangsa Arab yang asli tinggal di wilayah selatan, Yaman dan Hadramaut, yang mana banyak di antara mereka anak-anaknya, anak turunnya yang hijrah menyebarkan Islam, termasuk sampai ke Indonesia, ya. Jadi kalau dalam peta sejarah itu yang tersebar, Islam disebarkan ke Indonesia ini dari pedagang Gujarat. Betul, ya. Gujarat itu di mana? Di India. Nah, ternyata bukan hanya berhenti di India, ya. Jadi kalau diruntut, India masih terus ke barat sana, ya, sampai sini ke Yaman Hadramaut ini. Nah, sehingga banyak, ya, yang para habaib, ya, yang datang dari sana ke sini, ya. Dan tidak sedikit orang-orang Arab yang di sini, yang ayahnya masih kelahiran sana, yang kakeknya kelahiran sana, kan. Nah, inilah para duat dulu, para pendakwah yang menyebarkan Islam. Jadi mereka punya andil jasa yang besar dalam penyebaran Islam di Indonesia ini. Termasuk para wali songo ini kan sebagian nasabnya itu kan dari sana. Nah, jadi mereka ini ada turun-menurun, ya, dari sana ini, dari Arab aslinya, ya, dalam tanda kutip Arab nasabnya yang asli dari Yaman dan Hadramaut ini. Nah, sedangkan Al-Arab Al-Musta'ribah, yaitu Al-Arab Al-Adnaniyah, Arab pendatang dalam tanda kutip, ya, bermukim di Hijaz, Tihamah dan Najd yang sudah kita
sebutkan petanya tadi. Nah, nasabnya itu dinisbahkan kepada Adnan yang merupakan keturunan daripada Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi kenapa disebut pendatang? Karena memang aslinya kelahirannya bukan dari Arab secara murni. Nabi Ismail dari mana aslinya, kedatangannya sebelum berada di Mekah itu loh. Nah, masih ingat kan ceritanya ya? Dari mana? Hah? Nah, sebentar ya. Nah, jadi ini awal Arab musta'ribah yang merupakan rute hijrahnya Nabi Ibrahim ya. Bisa kita bayangkan betapa jauhnya Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya kan di sini ya. Awalnya di sini ya, di Irak sini, Babilonia. Kemudian hijrah ke Hira, kemudian terus ya sampai ke Palestina di sini. Beliau juga pernah ke Mesir. Nah, membawa Sarah, dan dari Mesir dihadiahi oleh Hajar ya, kembali ke Palestina. Nah, saat itulah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar dan memiliki putra Ismail ya, berada di sini di Palestina. Kemudian ya biasa terjadi pernak-pernik rumah tangga ya. Ternyata Ibu Sarah cemburu dengan Hajar ini, akhirnya disuruh oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan Palestina, berjalan sejauh kurang lebihnya ya 1.500 km dari Palestina ke Mekah ini. Bisa kita bayangkan ya, sejauh itu perjalanannya. Sini Jakarta berapa kilo ya? Enggak sampai ya, mungkin 800-an ya. Nah, kalau Banyuwangi Jakarta mungkin bisa sampai 1.000. Nah, jadi itu berjalan kaki pada saat dulu ya, belum ada kendaraan sebagaimana yang sekarang ini ya. Mungkin ya kondisinya tidak ada tumbuh-tumbuhan pada saat itu ya. Jadi Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah ini berkunjung antara 3 sampai 4 kali saja. Keluarganya ditinggalkan di sini ya. Jadi ada Ibunda Hajar dan putranya Ismail ditinggalkan di lembah yang tidak ada tanamannya. Biwatin ghairi dzi zar'in ya, di surat Ibrahim ayat 37 ini ya. Ditinggalkan di sebuah tempat lembah yang tidak ada tanamannya. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah yang saat itu belum ada bangunan seperti sekarang ini ya, baru hanya titiknya saja. Nah, jadi itulah keberadaan Nabi Ismail, merupakan atau disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah, Arab yang pendatang, karena memang aslinya dari sini. Nah, memang karena dari sini ya, sehingga disebut Al-Arab Al-Musta'ribah, kemudian berkembang. Nah, perkembangannya pun juga luar biasa ya, karena nanti bisa kita sebutkan ya. Jadi keluarga Nabi Ibrahim ini ya, dalam hadis Bukhari diceritakan, saya bacakan langsung artinya. Ketika Ibrahim keluar berkelana bersama Ismail dan ibunya Ismail itu Hajar, mereka membawa geriba atau kantung 4 air yang berisi air. Ibu Ismail minum dari persediaan air dalam geriba tersebut sehingga dia tidak dapat menyusui bayinya. Ketika tiba di Makkah, Ibrahim menempatkan keduanya di bawah sebuah gubuk. Tatkala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya, Ibu Ismail mengikutinya di belakang hingga ketika sampai di dataran yang agak tinggi atau gundukan. Ibu Ismail memanggilnya dari belakang, "Ya Ibrahim, ila man tatrukuna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami? Maka beliau menjawab, ilallah, kepada Allah.
Maka Hajar berkata, raditu billah, aku ridho kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bisa kita bayangkan ya, sama-sama sedihnya. Nabi Ibrahim sedih meninggalkan putra dan anaknya. Hajar juga sedih ditinggal suaminya bersama dengan anaknya yang tidak jelas kehidupannya dari mana. Tetapi ketika Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa yang dijadikan sebagai penjaga adalah Allah, ilallah tadi ya, dititipkan kepada Allah, maka tidak ada keraguan ya. Raditu billah, aku ridho kepada Allah. Allah yang menjaga, yang melindungi, yang memelihara ya. Itulah keimanan dari Hajar ya. Maka pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, itulah doa yang diabadikan dalam Al-Quran, doa yang fenomenal, doa yang diliputi dengan landasan keimanan yang kuat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhan kami. Beliau tidak mengatakan Rabbi ya, tapi Rabbana, Tuhan kami. Tuhan dirinya, Tuhan istrinya, Tuhan anaknya. Jadi bukan berdoa semata-mata untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya dan umatnya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Inni askantu, sesungguhnya aku meninggalkan, menempatkan min dzurriyyati, dari sebagian keturunanku, biwadin ghairi dzi zar', pada suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Jadi saat itu Mekah tidak ada tanamannya dan disebut lembah ya. Mekah ini lembah, Ka'bah ini posisinya lebih bawah. Nah, sehingga kalau ada hujan deras misalnya ya, maka banjir. Jadi sekeliling Mekah ini bukit-bukit. Nah, Ka'bah ini pada posisi yang bawah lembah ini. Jadi pada saat itu tidak ada tanaman sama sekali, kering, kerontang, tidak ada sumber air pada saat itu. Maka doanya Nabi Ibrahim tidak langsung minta rizki, tidak langsung minta materi. Inilah yang saya katakan tadi ya, betapa isi doa ini sangat tajam ya, landasannya iman. Yang diminta apa? Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah, hendaklah mereka ini menjadi generasi yang menegakkan sholat. Ini yang diminta oleh Ibrahim ya, bukan materi ya. Dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang sangat darurat, permintaannya bukan materi, tapi permintaannya adalah supaya generasi yang ditinggalkan itu bertakwa, yaitu dengan simbol menegakkan sholat ya. Karena kalau sudah menjadi generasi yang bertakwa, insya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kalau dia bertakwa maka akan diberikan solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi bekal untuk menghadapi segala macam krisis itu adalah bekal ketakwaan. Yang kedua, faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Masih belum minta materi di sini Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah hati orang-orang cenderung kepada mereka. Artinya apa? Jadikan generasi pengikut atau sesudahku itu sebagai generasi yang bagus akhlaknya, baik budi pekertinya, yang dengan itulah menjadikan orang-orang simpati kepada mereka, sehingga senang dengan keberadaan anak turunnya Nabi Ibrahim ini ya. Nabi Ismail ya, menjadi daya tarik yang luar biasa di sana, akhirnya ya, menjadi tokoh sentral di sana. Baru yang ketiga itu minta rizki, warzuqhu minas tsamarat, berikanlah rizki kepada mereka berupa buah-buahan.
Nah, baru permintaan ketiganya ya berupa rezeki ini. Tujuannya bukan untuk bermewah-mewahan, berbangga-bangga, bermegah-megahan, bukan ya, tapi tujuannya la'allahum yashkurun ya, supaya mereka menjadi generasi yang bersyukur. Nah, jadi mendapatkan rezeki bukan untuk pamer, untuk riya, untuk sombong, tapi supaya menjadi generasi yang bersyukur. Ini bisa kita lihat ya, kita tadabburi di surat Ibrahim ayat ke-37 tadi ya. Inilah beberapa nama Makkah dalam Al-Qur'anul Karim yang tadi sudah kita sebutkan. Ibrahim 37 tadi, wadin ghairi dzi zar'in. Kemudian nama yang populer itu adalah Makkah. Ada juga nama Bakkah. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama yang dijadikan untuk ibadah di bumi ini adalah berada di Bakkah. Nah, itu nama lain. Dinamakan Bakkah karena terjadi ziham, yaitu banyak sekali berdesak-desakan, kemacetan, berdesak-desakan. Dari dulu Mekah sudah menjadi destinasi tujuan, baik itu tujuan perdagangan ataupun juga sudah ada tradisi haji di sana. Jadi sudah ramai sejak dulu, orang-orang berdesak-desakan. Kemudian wahadzal baladil amin, ya, al-balad laqad khalaqnal al-balad, ada surah yang disebut dengan surah al-balad, la uqsimu bihadzal balad. Nah, itu yang disebut, yang dimaksud adalah Makkah. Kemudian al-balad al-amin. Nah, di surat apa? Wahadzal baladil amin itu. Surat Surat 95 itu surat apa? At-Tin ya. Wat-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. At-Tin ini juga surat bagus ya. Jadi ada wat-tini wa zaitun, itu representasi dari Palestina ya, Baitul Maqdis yang diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, Tursina ya, itu adalah diutusnya Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, itu adalah diutusnya Nabi Muhammad. Jadi surat ini merepresentasikan keberadaan 3 nabi yang pengikutnya terbanyak di dunia sampai saat ini, walaupun kalau ahli kitab pada penyimpangannya ya. Nah, tapi dulunya dari 3 nabi ini ya, itu disebutkan di surat At-Tin. Al-Baldah Haram Amin ya, Qaryah. Kemudian Al-Masjid Al-Haram digunakan dalam 4 hal. Biasa digunakan, yang dimaksudkan adalah Ka'bah, kemudian Ka'bah, masjid dan sekitarnya, juga kadang-kadang untuk seluruh Makkah, dan bahkan untuk seluruh daerah tanah suci ya. Jadi ini tanah haram ya, yang di ujung-ujung perbatasannya itu ada tapal batasnya. Ini ya, seperti ini. Bidayatu haddil haram. Jadi ini ya, batas daripada, ini permulaan batas daripada al-haram. Jadi kalau kita mau haji atau mau umroh, maka tidak boleh memasuki daripada tanah haram ini sebelum kita memakai baju ihramnya. Jadi kalau mau ihram harus di luar ini. Nah, jadi ada batas-batas yang namanya miqat makani ya. Ini adalah hudud mantiqo al-haram al-makki, batas daripada wilayah haram al-makki, al-haram al-makki. Nah, jadi inilah peta yang ini al-masjidil haram ya, al-masjid al-haram. Kemudian ada Mina di sini, kemudian ada Musdalifah, kemudian ada Arafah di sini ya. Jadi kalau pada saat haji, maka pada tanggal 8-nya itu disunahkan untuk nginap dulu di Mina ya. Tapi biasanya jamaah haji Indonesia karena sangat banyak, kredit, menyulitkan penyelenggara haji, maka langsung direkomendasikan untuk menuju ke Arafah. Nah, jadi di sana ada Masjid Namirah.
masjid besar yang biasa digunakan untuk khutbah yang resmi dari Saudi adalah di Masjid Namirah yang digunakan oleh orang Lamongan itu Masjid Namirah itu ya. Nah, itu dari sini Masjid Namirah ini. Kalau di Mina yang dekat dengan Jamarat itu ada namanya Masjid Khif. Nah, inilah ya. Jadi apakah ini Arafah ataukah Musdalifah atau Mina, ini sebenarnya masih dalam hudud atau batasan di tanah haram ini. Nah, perawi berkata, ini cerita ya, lanjutan daripada Hajar ya. Hajar kembali ke tempat semula. Dia minum geriba kunonya dan bisa menyusui bayinya. Hingga ketika air persediaan habis, dia berkata, sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat, barangkali ada orang. Perawi berkata, maka dia pergi dan naik ke atas bukit Sofa, lalu melihat-lihat apakah ada orang. Namun dia tidak merasakan ada seorang pun, memang nggak ada. Tidak ada penghuni lain selain mereka berdua saat itu. Ketika sampai di lembah, dia lari-lari kecil dan mendatangi Marwah. Jadi ada Sofa yang saat itu perbukitan, kemudian berjalan menuruni lembah, lari-lari kecil yang kalau sekarang tuh di saat kita sa'i maka ada lampu hijau perbatasan, kita mulai lari-lari kecil, kemudian nanti berhenti lagi ya, nggak jauh lah, mungkin hampir sekitar mungkin 100 atau 75 meteran untuk yang lampu hijaunya ini, lari-lari kecil saat itu. Nah, kemudian dia berkata, sebaiknya aku pergi dan melihatnya. Yang dimaksudnya adalah bayinya. Maka dia pergi mendatangi bayinya yang ternyata keadaannya seperti ketika ditinggalkan, seolah-olah menghisap napas-napas kematian, sehingga hati Hajar tidak tenang ya. Ya namanya bayi lah, perlu ada asupan gizi ya. Jadi sebagai seorang ibu sangat khawatir. Nah, jadi dia berkata, sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat barangkali ada orang. Maka dia pergi untuk mendaki bukit Sofa lagi, melihat-lihat namun tidak ada seorang pun ditemuinya, hingga ketika dia telah melakukan upaya itu sebanyak 7 kali ya, dari bukit Sofa ke Marwah tadi, dia mengatakan, sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi dengan bayiku. Ternyata dia mendengar suara. Maka dia berkata, tolonglah aku jika memang kamu baik. Nah, ternyata suara itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Perawi berkata, lalu Jibril berbuat dengan tumitnya begini, dia mengais-ngais tanah dengan tumitnya. Perawi berkata, maka memancarlah air dan ibu Ismail menjadi terperanjat dan segera menampungnya. Perawi berkata Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah, seandainya Hajar membiarkannya, pasti air akan mengalir. Dan perawi berkata, maka Hajar minum dari air Zam-Zam itu sehingga dapat menyusui bayinya. Jadi Zam-Zam ya, ketika Hajar mengumpulkan itu Zam-Zam. Nah, jadi berkumpullah ataupun ya, jadi jangan tersebar luas. Nah, jadi itulah asal muasal daripada air yang disebut dengan air Zam-Zam ini ya. Yang kalau kita lihat posisinya ya, di mana? Karena tadi kan Nabi Ibrahim mengatakan inda baitikal muharram ya, keberadaan standby-nya Nabi Ismail bersama ibunya ini kan dekat dengan Ka'bah. Yang mana air Zam-Zam ini pada saat itu sumbernya ya tidak jauh-jauh dari Nabi Ismail. Bahkan ada riwayat mengatakan kan dari kakinya Ismail ya, tapi yang disebutkan Imam Bukhari tadi dari malaikat. Jadi dekat di situ. Ya, jadi posisi sumber air Zam-Zam ini adalah di sini. Ini dekat dengan makam Ibrahim. Ini Ka'bah Al-Mataf ya, tempat tawaf sampai sini.
Jarak antara makam Ibrahim yang sekarang ini dengan Ka'bah itu kurang lebih 14 meter. Kalau dulu mepet, kan makom ini bukan kuburan ya, bukan kuburannya Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, sehingga kan logikanya dekat dengan bangunan Ka'bah. Tapi karena mengganggu sirkulasi tawaf, maka pada sejak zamannya Umar itu digeser agak ke mundur, yaitu kurang lebih sekarang 14 meter ini. Nah, dari belakangnya makam Ibrahim itu kurang lebih kalau diukur ya, dari Ka'bah ke tempat ini 21 meter ini. Ini ruang bawah tanah untuk minum air zam-zam ya. Yang ini gambarnya ini, Pak. Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat dulu ada ini ya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya. Jadi kalau kita umroh atau haji nggak ditemukan tempat ini ya, karena ya menimbulkan kekroditan ya, berdesak-desakan. Jadi kalau dulu mengambil air zam-zam bisa ya dari sini ruang bawah tanah ini. Nah, sekarang sudah nggak terlihat. Nah, jadi inilah ya, kalau kedalaman air dari bibir sumur itu 4 meter. Kemudian kedalaman mata airnya 13 meter ini, dan ini dari bibir sampai dasar sumur itu kurang lebih 30 meter ya. Jadi lumayan. Dan sudah dilakukan penelitian bahwasannya air zam-zam ini adalah air yang sangat bagus ya kandungan dari sisi kesehatannya. Yang saat itu nanti ada kisah yang agak ini ya, pada saat Nabi Ismail bersama ibunya ini kan berdomisili ya di Mekah, tidak ada orang lain. Kemudian ada suku Jurhum dari Yaman yang mereka biasa melakukan perjalanan ke Syam. Biasa mereka Yaman, Syam, PP itu biasa sejak dulu ya. Nah, ketika sampai di daerah Mekah dan sekitarnya ini, melihat ada burung-burung yang terbang di mengitari langitnya kota Mekah ini, maka mereka berkesimpulan bahwa ini pasti ada sumber air, sehingga burung-burung mau ini tidak pergi dari situ. Akhirnya diteliti, oh ternyata betul menemukan Hajar bersama putranya ini. Maka mereka minta izin untuk berdomisili di situ ya, dan minta mengakses sumber air zam-zam ini. Diizinkan dengan memberikan imbalan. Jadi mereka menyewa, mereka mendirikan kemah, mendirikan tempat-tempat untuk domisili, terus diberikan uang sewa kepada Hajar ini. Nah, dari situ ada kehidupan ya. Sejak saat itu Mekah menjadi makmur. Yang menguasai sumber air zam-zam itu adalah suku Jurhum ini. Mereka berkuasa cukup lama sampai akhirnya mereka kalah perang dengan Bani Khuza'ah, terusir dari Mekah. Tapi sebelum meninggalkan Mekah, mereka menimbun sumber air zam-zam ini. Mereka nggak rela kalau generasi kabilah lain menguasai sumur ini ya. Mereka punya semacam punya jasa itu ya, sehingga tidak rela dikuasai oleh kaum yang lain. Ditimbun ya, sehingga sekian lama orang-orang Arab pada zaman jahiliyah tidak tahu tentang keberadaan sumur zam-zam ini. Sampai pada akhirnya yang berjasa menemukan kembali keberadaan sumur zam-zam itu adalah kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Dalam mimpinya melihat ada titik yang disitulah keberadaan sumur zam-zam. Maka beliau mengerahkan anak buahnya untuk membongkar. Di sana banyak senjata, banyak tameng, pedang, macam-macam. Jadi ketika suku Jurhum mau pergi itu menimbun ya dengan besi-besi tersebut supaya kuat. Jadi dibongkar. Nah, jadi akhirnya air zam-zam kembali bisa ditemukan, dan saat itu menimbulkan kecemburuan dari tokoh-tokoh yang lain. Mereka
akan mengambil alih. Tapi Abdul Muthalib nggak mau. Akhirnya karena mau perang, minta konsultasi ya. Bagaimana solusinya? Konsultasi kemana? Jauh, ke Syam. Nah, dalam perjalanan antara Mekah dan Syam ini mereka kehausan. Nah, ternyata Abdul Muthalib ini dinaungi awan. Jadi sebelum Rasul lahir itu ya, itu sudah ada isyarat-isyarat begitu ya. Dan orang-orang Quraisy yang lain kehausan. Nah, ini maka akhirnya mereka takut. Waduh, jangan-jangan ini orang yang betul memang memiliki karisma ya. Akhirnya mereka nggak jadi ya, daripada nanti terjadi sesuatu yang membuat mereka celaka, nggak jadi dan mereka menyerah. Betul, diserahkan kembali sumber air Zam-Zam ini kepada Abdul Muthalib yang sejak saat itu kemudian dan berikutnya memang sudah sejak sebelumnya keluarga besar Bani Hashim ini menguasai Ka'bah dengan berbagai macam sarana prasarananya. Ada yang bertugas untuk memberi minum jamaah haji, ada yang bertugas untuk memegang kunci Ka'bah, dan ada yang bertugas untuk menguasai menjaga air Zam-Zam ini. Kurang lebih seperti inilah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya ya. Ini sedikit tambahan tentang keutamaan air Zam-Zam ini. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah ya. Ini hadis luar biasa ya. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jadi bisa untuk wasilah. Kalau kita ingin supaya mendapatkan keberkahan dari air Zam-Zam, maka kita berdoa ya. Yang populer doanya ada 3 permintaan pada saat kita minum air Zam-Zam ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Itu kalau doa yang standar kan ini ya. Minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang luas, dan minta supaya disembuhkan dari berbagai macam penyakit ya. Ilmu ini adalah kaitannya dengan pendidikan, kemudian rezeki dengan kaitannya dengan ekonomi ya, kemudian syifa kesehatan ya. Jadi kita kebutuhan mendasar kita kan itu ya, kebutuhan ilmu, kebutuhan pangan ya, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan kesehatan. Nah, itulah yang bisa kita jadikan sebagai referensi ya. Innaha mubarakatun, itu adalah mengandung berkah. Wa hiya ta'amu tu'min, makanan yang mengenyangkan.